Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dengan NIM 4112001001018. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode perbaikan tanah dengan judul stabilisasi tanah secara kimiawi. Oke, stabilisasi tanah secara kimiawi. Stabilitas tanah secara kimiawi merupakan penambahan bahan stabilisasi yang dapat mengubah sifat-sifat kurang menguntungkan dari tanah sehingga dapat membantu mendapatkan suatu massa tanah yang lebih stabil. Macam-macam bahan kimia pencampur. Beberapa bahan kimia yang dapat digunakan dalam stabilisasi tanah secara kimia yaitu bahan kimia tradisional. Ada semen Portland, kapur, fly ash, aspal, campuran 2 atau lebih bahan kimia tradisional, kapur, semen, fly ash, dan sebagainya. Macam-macam bahan kimia pencampur. Bahan kimia non-tradisional yaitu ada chloride, salt, kalsium klorid, magnesium klorid, sodium. Lalu ada clay additive, lalu ada elektrolit, lalu ada enzymatic emulsion, lalu ada lignosulfonates, lalu ada synthetic polymer emulsion. Macam-macam bahan kimia pencampur. 1. Kalsium dan batu kapur. 2. Semen. 3. Garam. Cara kerja. Stabilisasi kimiawi tanah dilakukan dengan cara menambah kekuatan dan kuat dukung tanah dengan jalan mengurangi atau menghilangkan sifat-sifat teknis tanah yang kurang menguntungkan dengan cara mencampur tanah dengan bahan kimia. Bahan yang ditambahkan biasanya dari pabrik dan dicampurkan dengan perbandingan tepat sehingga meningkatkan sifat tanah yang membuatnya lebih kuat serta memenuhi syarat. Salah satu bahan stabilisator tanah adalah stabilisasi tanah dengan semen yang bisa diartikan sebagai pencampuran antara tanah yang sudah dihancurkan, semen, dan air, lalu dipadatkan sehingga mampu menghasilkan suatu material baru yang biasa disebut dengan tanah semen. Apa saja proses stabilisasi tanah? Mempelajari dan memahami karakteristik tanah sebelum dan sesudah dicampur dengan jenis tanah lain. Mengamati apakah ada efek kepada struktur atau kondisi lingkungan sekitar pada saat proses stabilisasi. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran, ketebalan, dan kepadatan tanah. Pastikan dan mitigasi dampak bahan kimiawi terhadap lingkungan. Tahapan proses kimia pada stabilisasi tanah menggunakan semen. Absorpsi air dan reaksi pertukaran ion. Bila semen Portland ditambahkan pada tanah, ion kalsium Ca+++ dilepaskan melalui proses hidrolisa dan pertukaran ion berlanjut pada permukaan partikel-partikel lempung. Dengan reaksi ini, partikel-partikel lempung menggumpal sehingga mengakibatkan konsistensi tanah menjadi lebih baik. Reaksi pembentukan kalsium silikat dan kalsium aluminat. Contoh-contoh umum hidrasi adalah sebagai berikut. Dari reaksi-reaksi kimia tersebut di atas, maka reaksi utama yang berkaitan dengan kekuatan ialah hidrasi dari A-lit dan B-lit sehingga membentuk kalsium silikat, dan kalsium aluminat yang mengakibatkan kekuatan telah mengikat. Tahapan proses kimia pada stabilisasi tanah menggunakan semen. Reaksi Pozzolana. Dengan berlalunya waktu, maka silikat Si02 dan alumina Al203 yang terkandung dalam tanah lempung dengan kandungan mineral reaktif akan bereaksi dengan kapur dan membentuk kalsium silikat hidrat seperti lobermorit, kalsium aluminat hidrat, dan gehlenit hidrat. Pembentukan senyawa-senyawa kimia ini berlangsung terus-menerus untuk waktu yang lama sehingga berperilaku sebagai pengikat atau binder dan menyebabkan tanah menjadi keras serta tidak mudah rapuh atau durable. Tahapan proses kimia stabilisasi tanah menggunakan kapur. Mekanisme dasar stabilitas dengan kapur sebagai berikut. Yang pertama, adanya ikatan ion Ca, Mg, dan Na menyebabkan bertambahnya ikatan antara partikel tanah.
Lalu yang kedua, adanya proses sementasi atau antara kapur dan tanah sehingga kekuatan geser dan daya dukung tanah menjadi naik. Lalu yang terakhir ada stabilitas tanah dengan campuran kapur hanya efektif digunakan untuk tanah lempung dan tidak efektif untuk tanah pasir. Proses stabilisasi tanah menggunakan kapur. Truk yang disiapkan untuk kapur yang akan dicampur dengan tanah akan dicampur dengan tanah. Proses pemberian kapur ke tanah, proses pengadukan atau pencampuran kapur dengan tanah, proses pemberian air pada campuran kapur dan tanah, proses pemadatan pada campuran kapur dan tanah. Keuntungan dan kekurangan stabilisasi kimiawi pada semen. Kelebihannya adalah semen merupakan bahan yang terbilang relatif murah dan mudah dipadatkan, meningkatkan kekuatan tanah, mengurangi deformasi, menjaga stabilitas volume, mengurangi permeabilitas, meningkatkan durabilitas. Penelitian ini menggunakan bahan stabilisator berupa semen Portland atau abu sekam padi. Kekurangan dari semen adalah semen juga mempunyai kekurangan seperti rentan terhadap keretakan pada suhu yang tinggi, getas, dan korosif. Selain itu, produksi semen menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi sehingga produksi semen tak ramah lingkungan. Keuntungan dan kekurangan stabilisasi kimiawi pada kapur. Kelebihan dari kapur adalah kapur terdiri dari ion-ion Ca, Mg, sebagian kecil Na, dapat digunakan untuk mengurangi sifat mengembang dari tanah, mengurangi plastisitas tanah, meningkatkan daya dukung tanah. Kekurangannya adalah stabilitas tanah dengan campuran kapur hanya efektif digunakan untuk tanah lempung dan tidak efektif untuk tanah pasir. Keuntungan dan kekurangan stabilisasi kimiawi dengan cairan kimia. Kelebihannya adalah bahwa penggunaan bahan kimia mampu meningkatkan nilai UCS pada lempung. Efektivitas penggunaan bahan kimia untuk stabilisasi tergantung tipe tanah yang distabilisasi. Umumnya lebih efektif untuk tanah lempung, mampu meningkatkan nilai CBR dan UCS secara cukup signifikan. Umumnya stabilisasi berbasis bahan kimia lebih efektif untuk curing time 7 hari. Peningkatan curing time relatif tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan nilai CBR dan UCS. Kekurangannya adalah kinerja lapangan penggunaan bahan kimia ini masih sangat berfluktuasi. Beberapa produk dapat menghasilkan atau menunjukkan kinerja yang baik untuk tipe tanah dan kondisi lingkungan tertentu, tetapi menunjukkan kinerja jelek untuk tipe tanah dan kondisi lingkungan yang lainnya. Bahan kimia yang diperkenalkan ini diproduksi secara khusus oleh pabrik pembuatannya. Komponen atau unsur kimia yang terkandung di dalamnya maupun reaksinya dengan tanah jarang sekali dipublikasikan secara terbuka, sehingga mekanisme stabilisasi umumnya tidak diketahui. Penggunaan bahan kimia relatif tidak mampu menurunkan sifat plastisitas tanah. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks plastisitas tanah relatif sama jika dibandingkan dengan indeks plastisitas tanah sebelum digunakan bahan kimia. Dan bahkan ketika digunakan bahan kimia sintetik polymer emulsion dan electrolyte emulsion, indeks plastisitas tanah cenderung meningkat jika dibandingkan dengan indeks plastisitas tanah sebelum digunakan sintetik polymer emulsion atau electrolyte emulsion. Penggunaan bahan kimia relatif tidak mampu menurunkan sifat plastisitas tanah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.